Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Setiwaji dengan NPM 33321900068. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pelagang Tirtayasa semester 4 atau pada angkatan tahun 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Di sini kita memerlukan beberapa apa ya source file lah. Kita di sini punya source file dari file GitHub Dwina Tech Education. Nah, di sini bisa kita download manual atau bisa juga kita clone ya. Nah, ini kodenya di sini nih sudah saya buka tadi. Nah, sekarang kita coba clone aja kali ya. Kita coba clone. Sebenarnya saya udah buat juga sebelumnya, cuman kita coba dari nol dulu ya. Oke, sekarang kita coba clone, git clone. Ya, nah git clone ini sebenarnya dia sama aja kayak kita download manual zip. Nah ini contohnya download pakai zip nih. Dia mental hasilnya dalam bentuk zip. Nah, kalau misalkan kita clone, dia langsung bentuknya file seperti ini. Dan semua elemen-elemen dan komponennya itu sama, nggak ada bedanya gitu tuh. Jadi antara kita git clone dengan download by zip itu dia sama aja hasilnya. Nah, itu kayak gitu. Cuman yang bedain kalau misalkan kita eh, download via zip itu dia pasti bakal ada nama branch-nya juga. Ini kan masternya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di nah ini branch-nya ada banyak juga nih. Biasanya kalau kita download zip itu yang otomatis ke download tuh yang branch masternya. Nah, ini yang ini nih biasanya. Nah, itu kayak gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang udah kita cloud. Nah, di sini sebenarnya karena di sini kita menggunakan bahasa pemrograman React JS ya, React JS ya. Nah, sebenarnya untuk memulai React sendiri tuh kita perlu mendownload namanya Node.js. Nah, kita perlu namanya mendownload Node.js. Tapi sebetulnya ini udah saya install ya. Saya install Node.js-nya. Install kayak biasa aja, kayak kita install Git pada umumnya, install aplikasi seperti biasa aja, tinggal next yes yes aja. Nah, untuk mengeceknya kita coba cek, sorry bukan Git, npm version. Kita lihat. Nah, di sini saya versi Node.js adalah 7.18 ya. Versi npm-nya saya 7.18.1. Nah, ini keadaan setelah saya install Node.js yang ini ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang pada dasarnya sebenarnya kita bisa langsung ambil ya dari file clone yang tadi file GitHub yang udah kita clone tadi ini ya di folder education. Kita ambil yang portfolio with React, kita bisa langsung edit sebenarnya di sini. Cuman dalam kasus kita membangun sebuah aplikasi ya, kita membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan React.js ya. Nah, sebenarnya kita perlu yang namanya untuk apa ya bahasanya ya? Kita download dulu package-nya dia gitu tuh. Baru setelah itu kita modifikasi dari source tersebut. Istilahnya kayak framework lah. Jadi kayak framework. Jadi kalau misalkan kalau kita kayak make apa ya misalkan connector misalkan itu. Kita misalkan pakai CI. Misalkan kita pakai CI otomatis kan kita harus buat dulu tuh, kita harus download dulu tuh library pertama kalinya, package pertamanya. Nah, setelah itu baru kita lakukan apa ya modifikasi dan pengkodingan itu tuh agar tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebetulnya untuk yang React.js sendiri, sebenarnya saya juga baru pertama kali pakai ya di mata kuliah RPL ini karena sebelumnya saya belum pernah menggunakan React.js ya. Nah, di sini untuk instalasinya itu tadi kan kita udah cek ya. Kalau misalkan kita tuh ada apa npm kita udah tersedia gitu tuh npm versionnya. Nah, sekarang kita coba aja eh, kita coba bikin proyek React.js yang pertama kalinya. Nah, ini saya ambil apa namanya listingnya dari Petani Kode ya. Mungkin ini juga open source sih ini web open source jadi kayaknya bebas-bebas aja ya. Oke, kita coba npm install create React pp. Oke, kita install dulu. Nah, dia bakal download dulu package-nya.
Oke ya, ini udah didapatkan ya package-nya. Setelah itu baru kita create React app, misalkan nama project-nya final text. Kita misalkan itu aja ya. Nah, misalkan kayak gitu. Sebetulnya ada dua opsi antara kita menginstal sama enggak sih ya. Tapi di sini saya asumsiin kita pakai cara menginstal. Jadi makanya saya pakai npm install gitu ya. Atau sebenarnya bisa juga kita langsung langsung npx create npm create React app nama projectnya. Itu sebenarnya bisa juga gitu tuh. Sebenarnya itu mah opsional kita aja sih, kita mau pakai yang mana gitu tuh. Cuman di sini saya pakai kasusnya itu di install dulu gitu tuh package-nya. Nah itu seperti itu. Nah kalau misalkan proses instalasi ini sebenarnya nih tergantung kecepatan dari ya internet kita juga ya, karena dia kan mengunduh juga kan, dia mengunduh juga gitu, dia mengunduh dan juga kecepatan PC yang kita gunakan juga pasti akan berpengaruh. Oke, ini kita tunggu aja karena harusnya ini nggak terlalu lama sih. Nah sebetulnya untuk yang React.js sendiri tuh dia framework front end ya, itu framework front end yang sejujurnya saya juga belum pernah menggunakan, tapi eh, kalau dilihat dari penggunanya, dia kayaknya cukup powerful ya. Dia cukup powerful untuk ruang lingkup penggunaan juga cukup luas untuk React.js itu sendiri. Walaupun memang popularitas saat ini tuh masih banyak mungkin seperti di CI ya. Mungkin orang lebih kenal kayak CI, Laravel, mungkin lebih ke arah sana. Mungkin React.js mungkin orang tahu tapi masih jarang untuk digunakan. Ya. Nah, di sini nanti kita juga bakal upload ya web kita itu pada Flake ya, flake.co ini ya. Oke, karena ternyata GitHub dan Flake ini sebenarnya bisa disinkronkan ya. Jadi nanti kita lihat aja untuk proses add to website-nya, to the Flake site-nya. Oke. Nah, ini kita tunggu dulu aja. Mungkin saya pause terlebih dahulu ya agar videonya nggak terlalu lama. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ini udah selesai ya tadi proses unduhan dan installingnya. Nah, sekarang coba kita run dulu. Nah, ini kan kita lihat apa ya, direct URL masih di folder RPL-nya. Nah, sekarang kita pindah dulu ke final text yang tadi kita buat. Nah, cd final text. Nah, ya. Sekarang coba kita run project-nya. Sebenarnya bukan project sih, cuman package yang baru tadi kita download tuh yang pertama kali tuh package dari React.js. Coba kita start. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini harusnya sih nggak terlalu lama sih ya proses loadingnya. Jadi kita tunggu aja deh. Nah, dia mulai starting development servernya. Kita tunggu aja ya. Oke, masih starting. Nah, oke, ini udah muncul nih ya. Oke, udah muncul, masih loading ya. Kita tunggu aja ya. Kayaknya agak lumayan berat ya, lumayan lama.
Nah, ini udah kebuka ya. Nah, ini tampilan React eh, JS pertama kali ya. Ini React app pertama kalinya dia tampilannya bakal seperti ini gitu dari package yang tadi udah kita install. Nah, itu kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kita nggak bakal pakai file yang ini gitu karena memang kita udah kebetulan saya make dari GitHub Duina Teknologi ini ya. Saya langsung make yang dari portofolionya, langsung saya rubah menjadi personal profil saya. Nah, kemudian itulah yang akan saya upload ke Flick nanti. Nah, ini mungkin hanya sekedar apa namanya gimana caranya kita installing React.js untuk pertama kalinya. Seandainya kita misalkan nanti mau bikin project dari React.js. Nah, itu kayak gitu. Nah, sekarang kita apa ya? Bentar, bentar. Nah, tadi karena kita udah nge-start ini nih, apa namanya? Kita tutup dulu aja kali ya. Ini kita tutup dulu. PID pasti kepake ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, tadi itu yang ini nih. Sorry, yang was RPL ini. Nah, ini sekarang kita git paste dulu ya. Nah, ini coba kita run apa namanya? cd was sorry sorry sorry. Kita run coba ya. Start. Nah, ini pasti lumayan makan waktu lagi nih kayaknya ya. Karena kayaknya mungkin lumayan berat prosesnya di laptop saya ya. Kita tunggu aja. Oke. Nah, ini ya saya juga pada saat run pertama kali ini ya muncul kayak gini ya. Nah, oke. Kita starting web lagi apa starting server lagi. Nah, ini udah muncul nih ya. Oke, kita tunggu. Lumayan berat ya loadingnya. Kita tunggu aja. Nah, oke ya. Nah, kurang lebih dia munculnya kayak gini ya. Nah, ini saya pakai apa namanya? Picture waktu itu ya di apa namanya? Cewek ya. Cewek. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nah, ini yang akan saya upload ke Flick nanti. Nah, tapi sebelum kita upload ke Flick, nah web Flicknya itu coba ya flick.co. Iya ya, flick.co ya. Flick.co ya. Coba kita buka ya. Nah, ini oke kita sync dulu. Sebetulnya tadi saya udah buka sih sebenarnya app.flick ya. Tapi kita coba dari nol deh. Oke, sembari nunggu flicknya, ini untuk di run di apa namanya di lokal sebenarnya nggak ada masalah ya dari file apa namanya file React tadi ya yang udah kita modifikasi itu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada problem gitu ya. Oke, nah mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke Flickr-nya aja. Nah ini sebenarnya untuk yang di Flickr ini tadi saya udah sinkronin sama GitHub sih ya. Oke, kita connect lagi aja, nggak apa. Nah, ini kita connect lagi. Nah, jadi nanti idenya itu adalah kita apa namanya file yang ini kita push dulu nih ke GitHub punya saya nih. Kita push dulu ke GitHub punya saya di sini. Nah, setelah itu baru nanti dari GitHub di sini kan ntar kan muncul new repository nih.
Nah, dari new repository itu yang kita upload ke Flick ini gitu. Jadi kayak file dari GitHub tuh kita tampilin langsung ke Flick-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang berarti kita ke GitHub dulu, kita coba bikin new repository. Oke, new repository misalkan Flick final ya, namanya misalkan Flick final. Oke, langsung aja create repository. Oke ya, nah ini masih belum ada apa-apanya, masih kosong total. Nah, oke. Nah, berarti ini udah nggak kita pakai lagi, dah kita abaikan aja. Sekarang kita langsung apa namanya, proses upload file tadi yang kita buat itu ke GitHub, ke GitHub kita ya. Kita push. Oke. Pertama kita git init. Oke, nggak ada masalah. Coba sekarang kita lihat. Tadi saya udah login sih sebenarnya, saya udah login juga, jadi kayaknya nggak usah login lagi lah, kayak udah login juga saya. Oke. Nah, setelah itu kita git commit ya m final. Sorry. Oke. Nah, kita mulai lagi aja. Tadi kan saya belum bikin add-nya ya, belum bikin add-nya ya. Oke, berarti kita git add. Kita kan add semua nih ya, add semua semua elemen yang ada di sini nih. Nah, berarti aja langsung git add dot. Oke, kalau udah kayak gitu, kita git commit final misalkan. Oke, nah kalau udah kayak gitu, kita kita ambil dari ini aja deh, dari apa? Dari file GitHub saya aja. Nah, ini ada nih. Oke. Nah, git add origin klik final. Oke, kita add. Nah, kalau udah kayak gitu, origin master. Oke, harusnya nggak ini sih, nggak terlalu lama. Oke, dia minta login dulu. Oke, login. Oke. Nah, setelah ini baru dia proses push ya, atau upload dari dari PC, dari laptop kita ke uh, GitHub kita ini ya, ke GitHub dari repository Flick Final. Nah, coba kita refresh. Nah, ini dia udah masuk nih. Ya, dia udah masuk. Oh, ini ada revisi tadi gara-gara tadi yang type pertama kayaknya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, ini di repository Flick Final. Nah, setelah itu kita balik lagi ke app Flick kita ya, ke flick.co-nya, kita refresh. Nah, kita coba cari file Flick Final. Oke, ini udah ada nih ya. Ini data udah ada. Nah, ini kita hosting service itu kan IPFS ya. Nah, ini kita continue aja. Nah, terus ini nama branch-nya. Nah, ini sebenarnya ada banyak basic build settingnya ya, framework yang kita pakai apa gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak sebenarnya Flick itu ini juga first time saya make ya. Saya belum pernah free hosting di sini. Karena sebelumnya biasanya makanya kayak kita tuh kayak webhost 00, webhost 000 gitu tuh. Terus juga domain XYZ dulu masih gratis kan. Nah, sekarang baru pertama kali make Flick. Nah, kita karena kita tadi pakai framework itu React ya. Nah, berarti kita pilih yang React ini nih. Itu kayak gitu. Ya, pilih itu doang. Udah. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Oke, nggak ada perubahan lagi sih kayaknya.
Docker Hub. Oke, kita deploy site-nya aja. Nah, ini proses deploy-nya ya. Oke, kita tunggu aja coba. Oke, nah ini udah mulai jalan ya. Oke, sambil kita tunggu apa deployment selesai, sebenarnya mungkin kalau kita pakai Flick itu saya kurang tahu ya. Ini bisa kita ganti nggak ini apa namanya domain ini bisa kita ganti nggak? Itu saya kurang tahu ya. Maksudnya URL-nya nih. Biasanya kan kalau kita di apa kita misalkan hosting nih kita hosting apa apa gitu. Misalkan dari domainnya apa misalkan ya. Misalkan nah, untirta.ac.id kita milih Untirta gitu itu kan bisa kan. Nah, tapi saya nggak tahu nih ini Greenleaf 5409 ini bisa dirubah atau enggak. Saya belum tahu sih karena pertama kali juga pakai Flick ya. Nah, ini kayaknya harusnya nggak lama sih ini karena eh ya ini tergantung kecepatan internet sih karena ini kan uploading juga kan masuknya kan. Saya di sini sebenarnya pakai WiFi biasa sih. Saya pakai WiFi biasa yang berapa 10 Mbps ya. Jadi kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Oke ya. Ini udah selesai. Tadi sudah selesai ya, ternyata. Oke, tadi udah selesai. Oke. Kita udah selesai deployment-nya. Bentar, kita selesai deployment-nya. Coba kita buka ya. Kita lihat site-nya. Kita new tab aja. Kita buka sambil nunggu. Nah, ini ya. Nah, ini tampilannya ya di apa setelah kita upload di Flick ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat antara kita bandingin nih antara yang apa lokal sama yang eh, udah kita upload ya di Flick ini sebenarnya nggak terlalu banyak beda sih. Cuman, nah ini berarti fotonya yang aja yang nggak ada nih. Tapi udah nggak apa-apa lah. Yang penting yang utamanya dia terupload ya. Maksudnya yang lainnya tuh dia ada gitu tuh. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Gimana caranya kita proses nampilin dari apa namanya dari GitHub ke Flick itu kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan kita refresh ya, misalkan tadi nih, kalau untuk pindah dari home, about, skill, pokoknya pindah apa? Pindah href ya. Kalau 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 di HTML kan href ya istilahnya gitu ya. Kita pindah lokasi site dari website-nya gitu tuh. Dia sih no problem gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita refresh, nah ini dia muncul kayak tadi gitu tuh. Nah ini yang saya juga belum tahu sih gitu tuh. Kenapa kok dia bisa kayak gini gitu tuh. Karena kalau kebiasaan kita mungkin kayak kita make apa?
web host 000 atau juga misalkan kita pakai apa namanya, domain yang free itu tadinya tuh ada XYZ, itu kan nggak ada trouble kayak gini kan. Ini saya juga belum terlalu paham ya kalau untuk ini ya, mungkin nanti sembari berjalan aja mungkin dipakai ya di dalam dunia kerja nanti ya, ini bisa dipelajari sih gitu. Kenapa kok dia bisa kayak gini gitu. Kalau misalkan kita refresh nih di Flick.co ini sendiri gitu. Nah, mungkin kedepannya bisa ada tambahan pengetahuan ya, mungkin bagi yang tahu atau jika ada yang berkenan untuk berkomentar, memberi solusi kenapa ini bisa terjadi, silahkan aja post di kolom komentar ya. Karena kita sama-sama belajar aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata pun saya juga mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.